nabihi wa bi ulumihi wa bi ulumina bi ulumi sa'iri salihin fi darani amin fi kitabi al-muqaddimah al-khadramiyah ila anqal wa fi tafsirin. Ini ataf ke wa yahillu hamluhu fi amti'ah. Kemarin kita ketahui keharaman bagi muhdits yang ketiga dan keempat adalah membawa dan menyentuh mushaf atau apa saja yang ditulisi sebagian ayat Al-Quran walaupun tidak sempurna satu ayat, yang tujuan penulisannya adalah untuk dirasah, untuk dibaca sebagai Quran. Nah, kalau bersama barang lain halal dibawa. Jadi ada mushaf diwadahi, di situ ada barang lain, ada mushaf dan ada barang lain walaupun kecil sekali. Itu halal dibawa dengan catatan niat membawa mata saja atau niat membawa dua-duanya menurut Imam Nawawi, Imam Romli. Gitu. Kalau tuhfah haram kalau niat dua-duanya. Begitu juga ketika mutlak, tidak tujuan apa-apa. Nah ini juga halal menurut Imam Romli. Kalau Imam Ibnu Hajar agak keras dalam masalah ini. Dan sebenarnya Ibnu Hajar punya tiga pendapat. Kalau yang di tuhfah itu tadi. Kalau tujuan mushaf saja baru boleh ya. Kalau tujuan dua-duanya tidak boleh. Kalau tujuan mushaf saja tidak boleh. Nah, termasuk yang halal juga wafi tafsirin, membawa catatan yang di situ digabung antara ayat Quran dengan tafsir. Seperti kitab-kitab tafsir yang ada itu. Seperti kitab tafsir Jalalain atau yang lain. Ini halal dengan catatan huruf tafsirnya lebih banyak dibanding huruf Al-Qur'annya. Hitungnya dengan huruf ya, bukan kalimat tapi huruf. Jika huruf tafsirnya lebih banyak maka halal. Jika tidak lebih banyak berarti lebih banyak huruf Qur'annya atau sama, maka haram untuk dibawa. Tafsir Jalalain ini ada sebagian ulama Yaman menghitung ternyata huruf tafsirnya lebih banyak selisih 2 huruf. Jadi tafsir Jalalain itu dihitung huruf Quran dan huruf tafsirnya itu lebih banyak huruf tafsir selisih 2 huruf. Berarti halal apa enggak? Halal, tapi perlu hati-hati kalau tafsir Jalalain. Sebaiknya jangan dibawa dan jangan disentuh kalau enggak punya wudu. Karena selisihnya hanya 2 huruf. Kuatir dalam percetakannya ketika ngetik atau nulis itu ada huruf tafsir yang kurang. Kan sulit sekali. Ada cetakan yang benar 100% itu kan jarang sekali. Bisa jadi ada kesalahan atau huruf yang kurang. Atau bahkan kalimat yang kurang. Ini rawan. Jadi kalau tafsir Jalalain antum bawa tanpa wudu, ini rawan sekali karena dikhawatirkan ketika nyetak itu ada huruf tafsir yang kurang, tidak ketulis. Sehingga sebaiknya jangan. Udah. Nah ini untuk tafsir Jalalain yang cetakan model lama yang langsung menyatu huruf Quran dengan huruf tafsir. Huruf Qurannya dipisah dengan kurung gitu ya, tanda kurung kemudian tafsir, tanda kurung tafsir. Misal buka kurung alif lam mim, tutup kurung Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Buka kurung dzalikal kitabu, tutup kurung ayil Quran. Buka kurung lagi la raiba fi. La raiba tutup kurung syakka. Lah seperti itu. Langsung huruf tafsirnya itu menyatu dengan huruf Al-Qur'an. Ini yang halal dibawa oleh orang muhdits, disentuh oleh orang muhdits. Gitu. Adapun yang tafsir Jalalain banyak dicetak sekarang, yaitu di tengahnya itu ada mushaf utuh. Nah, jadi tafsir Jalalain yang sekarang itu di sini mushaf alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin begitu. Kok dikasih kotak begini ya. Nah, ini mushaf kan penuh, antum bisa baca Quran dari situ. Lah terus di sampingnya ditulis tafsirnya. Alif lam mim Allah alam bimuradi bidzalikal kitabu ayil Quran la raiba aisyakka fihi. Lah ini berarti huruf Qurannya 2 kali lipat dibanding huruf tafsir. Kalau itu tidak halal itu dibawa. Hati-hati. Tafsir Jalalain yang cetakan-cetakan baru yang di tengahnya sudah ada mushaf sendiri begini. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, terus di sini tafsir. Lah ini enggak halal dibawa oleh orang hadas, enggak halal disentuh oleh orang hadas karena ini huruf Qur'annya hampir 2 kali lipat huruf tafsir. Karena berarti kan huruf Qur'annya ditulis 2
kali. Nah, tadi kalau huruf Quran tidak ditulis 2 kali, lebih banyak tafsirnya 2 huruf. Nah ini kalau huruf Qurannya ditulis 2 kali, berarti huruf Qurannya 2 kali lipat kurang 2 huruf. Nah, itu karena itu nggak halal itu, hati-hati. Dan hatta yang cetakan lama sebaiknya jangan. Nah, ini jadi tafsir itu tadi. Kemudian apa? Dibahas walaisa minat tafsir mushafun husyiya min tafsirin. Tidak termasuk tafsir adalah kalau ada mushaf dikasih hasyiah tafsir. Jadi artinya apa? Sudah ada Quran, ya kayak tadi itu mirip sudah. Tafsir Jalalain yang kayak tadi itu kayak mushafun husyiya bit tafsir. Itu. Kalau yang aslinya mushafun husyiya bit tafsir itu bagaimana? Ada Quran begini. Sudah jadi Quran. Ya, ditulis Quran lengkap. Kemudian dikasih catatan pinggir, catatan bawahnya. Dikasih catatan tafsir. Ini tidak masuk tafsir. Karena tidak masuk tafsir, hatta huruf tafsirnya lebih banyak dibanding huruf Quran, tidak halal disentuh. Ini kama fi hasyiatil Fathah lil Imam Ibnu Hajar. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar di hasyiah Fathul Jawad. Jadi kalau ada mushaf di hasyiai dengan tafsir, maka itu tidak termasuk tafsir. Itu tidak termasuk tafsir. Yang mirip dengan kasus ini untuk saat ini itu adalah Quran dan terjemahnya. Ya, Quran dan terjemahnya. Terjemah Quran itu tidak mungkin. Quran diterjemah itu tidak mungkin. Banyak ulama mengharamkan terjematul Quran, itu banyak yang mengharamkan. Tapi kalau pendapatnya Imam Syatibi diikuti oleh Sayyid Alawi Al-Maliki, Sayyid Alawinya, dan juga Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, sebenarnya tidak usah diharamkan. Karena apa? Nerjemah Quran itu mustahil. Kalau mentafsiri Quran mungkin. Itu. Atau menterjemah tafsirnya Quran mungkin. Nah, jadi tafsir itu tidak harus bahasa Arab. Tafsir itu bisa dengan bahasa selain Arab. Nah, itu. Dengan bahasa selain Arab itu tafsir. Nah, kalau terjemah itu mustahil. Kenapa? Karena Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Lah, bahasa Arab itu tidak sama dengan bahasa lain. Kalimat nerjemah itu artinya apa? Susunan dalam bahasa Arab dipindah sama persis seperti aslinya. Cuman versi bahasa lain. Jadi dialih bahasakan persis seperti aslinya. Ini mustahil. Ini mustahil, tidak bisa. Kenapa? Bahasa Arab itu kadang ada satu kata maknanya sampai 20. Maknanya 5 kayak ainun. Ainun dalam bahasa Arab itu bisa mata, bisa mata-mata, bisa sumber air, bisa apa? Emas, itu. Bisa benda dan bisa yang lain-lain. Coba terjemahnya ainun apa? Mata. Itu bukan terjemahnya ainun, tidak sama persis seperti ainun. Nah, yang namanya terjemah itu mengalih bahasakan persis seperti aslinya. Ini tidak mungkin. Sehingga nggak usah diharapkan perkara nggak mungkin. Itu kalau menurut apa? Sayyid Alawi Al-Maliki dan juga Syekh Muhammad Said Ramadan Buti. Yang ada berarti kayak terjemah itu tafsir. Tafsir versi bahasa Indonesia atau kata lainnya terjemah tafsirnya Al-Quran. Jadi bukan tarjamatul Quran, tapi tarjamatu tafsiril Quran. Menterjemah tafsirnya Quran. Boleh apa enggak seperti itu? Yang mentafsiri Quran, kalau pakai ilmu boleh. Kalau pakai akal-akalan enggak boleh. Kalau nafsiri Quran pakai ilmu, boleh. Sehingga nerjemah nafsir Quran dengan bahasa Indonesia itu bisa dibenarkan. Kalau memang apa? Ketika memilih bahasa untuk menjadi tafsir Quran dalam versi bahasa Indonesia itu disesuaikan dengan tafsir-tafsir ulama. Itu. Jangan letterlek. Kalau letterlek bisa salah nanti. Itu. Misal contoh ayat wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti. Ini kalau diterjemah letterlek ya maknanya membingungkan. Itu kan maksudnya jangan kamu itu terlalu pelit, ngirit dan jangan terlalu boros. Nah itu kalau diterjemah apa? Letterlek
wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Janganlah engkau menjadikan tanganmu membelenggu lehermu dan jangan membuka terlalu lebar. Lah ini apa? Membingungkan. Jangan diterjemah begitu, kalau itu tidak boleh. Atau ayat-ayat mutasyabihat. Imma jangan diterjemah, jangan dialih bahasakan. Imma dialih bahasakan menurut takwilnya takwilnya khalaf. Jangan diterjemah letterlek. Ar-Rahman ala arsy istawa. Istawa diartikan bersemayam, seperti di Quran terjemah Depak. Nah, ini tidak benar, ini diartikan bersemayam. Ainun diartikan mata, tidak benar. Nah, ini ayat mutasyabihat, tidak boleh seperti itu. Wadah ya. Nah, jadi anggap aja tafsir sudah terjemah itu. Lah, Quran terjemah yang kayak terjemahnya Depak itu versi kalam ini tidak termasuk tafsir. Kenapa? Di tengahnya ditulis mushaf lengkap, baru di sampingnya dikasih tafsir versi bahasa Indonesia, atau di bawahnya atau di kanannya, sampingnya biasanya ayat, kemudian dikasih garis, sampingnya tafsir dalam versi bahasa Indonesia. Nah, ini tidak termasuk tafsir menurut Imam Ibnu Hajar. Sehingga walaupun lebih banyak huruf tafsirnya, tetap haram disentuh oleh muhdits. Wa khalafahul Imam Ramli. Kalau Imam Ramli berbeda. Imam Ramli ya termasuk tafsir. Pokok kalau jumlah hurufnya lebih banyak ya tidak apa-apa. Gitu. Dan termasuk salah paham ketika memahami, oh tidak apa-apa ini Quran terjemah. Tidak boleh. Quran terjemah tidak apa-apa, hatta hadas. Itu tidak benar. Kalau Ibnu Hajar bukan tafsir sama sekali. Kalau Imam Ramli hitung-hitungan huruf ya. Sebagian orang memahami tidak apa-apa ini terjemah. Ada terjemahnya. Tetap itu mushaf namanya. Gitu. Kemudian ada perbedaan pendapat. Itu. Ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Ibnu Hajar tidak membedakan antara hamlu dan massu. Ini misalnya tafsir. Jumlah tafsirnya lebih banyak. Saya bawa, nggak apa-apa. Kalau kemudian saya buka, saya sentuh kertas tertentu ini, halaman tertentu, halaman 200 misalnya. Saya sentuh, nggak apa-apa. Pokok totalnya lebih banyak tafsir. Pokok hitung-hitungan huruf tafsir dengan huruf Qur'annya lebih banyak, mau dibawa boleh, dibuka halaman manapun disentuh boleh. Walaupun kebetulan pas halaman 200 ini lebih banyak huruf Qur'annya. Karena ngitungnya totalan awal akhir, bukan per halaman ya. Jadi kalau huruf tafsirnya lebih banyak, mau dibawa, mau dibuka halaman manapun disentuh boleh. Walaupun pas halaman itu lebih banyak huruf Qur'annya. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Ramli tidak membedakan antara hamlu dengan massu. Kalau hamlu iya totalan awal akhir. Kalau untuk bawa seperti ini, totalan awal akhir. Pokok huruf tafsirnya lebih banyak, tidak apa-apa dibawa. Tapi kalau buka, pilih-pilih, dilihat halaman itu ya, tergantung halaman itu. Kalau pas halaman itu lebih banyak tafsirnya, halal. Kalau pas halaman itu lebih banyak huruf Qur'annya atau sama, maka haram. Jadi untuk nyentuh, ngelihat per halaman tempat yang disentuh. Kalau mega bawah, totalan awal akhir. Ibnu Hajar tidak membedakan, sama saja. Nah ini. Kemudian apalagi yang seputar masalah ini ada. Nah, kayak Quran yang dijilid sama wirid, kayak Majmu' Latif, Majmu' Syarif, Khulasatul Madad, Amalul Yom wal Lailah, lah seperti itu. Ini juga banyak pemahaman salah kaprah. Banyak kalau pas majlis tahlilan kampung, kan banyak yang enggak hafal Yasin kan ya. Nah, itu biasanya waduh enggak hafal Yasin. Ini Quran, enggak punya wudu. Oh ini majmu, dikasih majmu. Pakai majmu apa? Enggak apa-apa ini, enggak apa-apa, bukan Quran, majmu. Lah, akhirnya megang majmu karena enggak hafal ya Yasin. Dia enggak punya wudu, ini salah. Ini enggak boleh. Kalau bawa majmunya iya enggak apa-apa. Bawa majmu, bawa Khulasatul Madad, enggak punya wudu enggak apa-apa. Karena itu bukan mushaf. Tapi kalau pas buka surat Yasin,
Bukan mushaf kan itu kan? Uruf menyebut mushaf apa enggak Majmu' Syarif? Khulasatul Madad, bukan kan? Nah, bukan. Nah, tapi kalau pas buka surat Yasin, disentuh surat Yasinnya, ini bukan mushaf iya, tapi termasuk makutiba fihil Quran liqasdid dirasa. Surat Yasin di situ ditulis untuk apa? Jimat apa dibaca? Untuk dibaca kan? Lah, kemarin sudah kita pahami, sesuatu yang ditulisi ayat Al-Quran untuk dibaca, hukumnya sama seperti mushaf, maka haram disentuh. Bawa Khulasatul Madad gini tidak punya wudu tidak apa-apa. Tapi kalau pas buka Yasin, buka Waqiah, buka Tabarok, kalau gini baca gini tidak apa-apa. Lah kalau pas balik halaman lah ini muskilah ya. Pas balik halaman, padahal ini surat Yasin, haram antum sentuh. Wadah ya. Khulasatul Madad, Majmu' Latif, Majmu' Syarif seperti itu. Ini banyak pemahaman salah kaprah dalam masalah ini. Wadah. Nah, ini udah. Kemudian dilanjut. Wa qalbu waraqihi binahwi udin, termasuk yang halal. Halal membuka atau membalik lembaran Al-Qur'an dengan semisal kayu atau pena. Ada orang baca Quran, tidak punya wudu, tidak apa-apa, tapi ngurangi pahala. Ya, selisihnya jauh sekali. Antum baca Quran, punya wudu dengan tidak punya wudu, selisih pahalanya sangat jauh. Nah itu, selisih pahalanya sangat jauh. Misal ada orang baca Quran, tidak punya wudu, tidak apa-apa. Yang penting jangan nyentuh, jangan bawa Quran. Ada di meja mushafnya misalnya. Baca begini. Waktunya balik halaman, minta tolong yang punya wudu, tolong bukakan. Gitu. Atau pakai pena, kayak gini. Jadi pas waktunya balik pakai pena begini. Tidak apa-apa ini, halal. Pakai pena, pakai kayu, atau pakai apa. Ini halal. Jadi wa qalbu waraqihi binahwi udin. Membalik halaman atau lembaran Al-Quran dengan semisal kayu, pulpen atau yang lain itu diperbolehkan. Tapi dengan catatan kertasnya nggak merotol, ya kayak gini. Sudah dijilid rapat kayak gini ya. Hatta dibalik nggak ikut ngangkat, cuman buka balik gitu aja, tapi nggak terangkat. Tapi kalau model kuno nggak dijilid, mushafnya itu tulis di lembaran-lembaran, tapi nggak dijilid atau Quran sudah lama, jilitannya sudah rusak, sehingga ketika dibalik, misal begini. Nah, misal ada Al-Quran merotol ya, jilitannya rusak. Antum pas balik terangkat beginilah, terangkat begini. Ini haram ini. Kenapa? Ini bukan balik halaman, ini namanya hamlu. Hamlul mushaf haram apa enggak? Haram. Walaupun pakai hail. Hamlul mushaf itu kan enggak harus langsung nyentuh tangan ya. Atau antum pakai sarung tangan atau kayak tadi itu. Nah ini. Jadi halaman Al-Quran diangkat pakai kayu nih. Enggak nyentuh. Itu tetap haram. Wadah ya. Jadi kalau kertasnya terlepas, enggak dijilid dengan rapat kayak gini, itu enggak halal kalau sampai terangkat. Tapi kalau kayak gini enggak masalah ini. Wa qalbu waraqihi binahwi udin. Ini halal ini. Wala yumna'us sabiyul mumayyizu min hamlihi wa massihi lidirasah. Nah, ini karena anak kecil itu sulit kalau untuk disuruh wudhu terus. Kalau disuruh wudhu terus ini repot. Mereka mau baca Quran alhamdulillah ya, dipaksa suruh wudhu terus, akhirnya tidak mau baca Quran, ngambek nanti. Maka untuk anak kecil ditolerir. Tapi anak kecil ini khusus yang tamyiz. Wala yumna'us sabiyul mumayyizu min hamlihi wa massihi lidirasah. Anak kecil yang tamyiz tidak dicegah dari membawa mushaf, menyentuh mushaf lidirasah. Dirasah itu litilawah, untuk baca. Jadi anak kecil yang belum tamyiz seperti waladi itu, yang sudah tamyiz belum balik seperti waladi. Seperti anak kecil belum balik tapi sudah tamyiz, baca Quran, ngambil Quran, bawa kan, terus megang Quran pas ngaji begini, tidak punya wudu, tidak apa-apa, boleh. Tapi jika sekiranya dia disuruh wudu mau, sebaiknya disuruh wudu, biar membiasakan sejak kecil tidak berani megang mushaf kecuali dengan wudu. Jadi mengajari adab sejak dini. Tapi sekiranya tidak mau, waduh nanti suruh wudu malah tidak ngaji, tidak baca Quran, tidak apa-apa. Jadi anak kecil yang sudah tamyiz kalau mau baca Quran
Tidak boleh, tidak apa-apa bawa Quran atau nyentuh Quran